Di sebuah kampus negeri ternama, tiga mahasiswi dari latar daerah yang berbeda sedang bekerja dalam satu kelompok tugas mata kuliah komunikasi lintas budaya. Rahma berasal dari Yogyakarta, Nabila dari Padang, dan Marsha dari Jakarta. Hari itu, mereka sedang berdiskusi untuk final presentasi yang akan dilaksanakan besok pagi. Nah, ini tuh kayak gini. Tapi pembukaannya ini terlalu lebar. Harusnya tuh langsung ke isu utama, gak usah muter-muter kayak gini. Mungkin bisa tetap ada komentar ulang supaya audiens nggak terlalu biar berat gitu ya. Iya, tapi ini tuh kita bukan lagi bikin cerita rakyat. Kita tuh bikin presentasi akademis dong, biar efektif langsung ke intinya aja kayak gini. Maaf, mungkin kali ini bisa dipertimbangkan dulu pakai transisi juga biar tetap sopan dan enak didengarnya. Rahmah, itu tadi kamu tuh ngomongnya muter-muter terus. Kita tuh butuh masukan yang jelas kayak gini, bukan cuma mungkin-mungkin aja dari tadi. Bil, coba sedikit. Tidak semua orang tuh terbiasa sama orang yang berbeda. Kita punya gaya komunikasi yang berbeda kan. Iya, tapi kita nggak mau dong harus ngalah terus dengan cara gaya komunikasi. Ini tugas kelompok, bukan terapi kelompok. Harus tegas, harus efektif kayak gini nih. Aku cuma pengen kita tuh nggak saling nyalahin. Kita bisa alternatif tanpa harus kasar. Aku nggak kasar, aku jelas. Justru kamu yang sensitif. Baru gini aja udah ngerasa dikritik, lemah banget sih. Tapi nada kamu tuh nggak enak banget didengar. Aku diam juga bukan karena aku nggak mikir, ya aku coba jaga suasana. Jaga suasana, tapi kamu harus kontribusi juga dong. Dari tadi tuh kamu cuma iya-iya aja, tapi ini tuh nggak kamu kerjain. Kamu tuh nggak bantu mikir sama sekali. Ini udah keluar batas, kita semua punya tekanan, oke? Tapi kalau kayak gini bikin kita saling tabrak, terus kita nggak akan kelar-kelar. Bil, kamu pintar, tapi tolong jangan jaga emosimu. Sama, coba kamu lebih direct. Aku capek jadi pendengar terus. Ya udah, kalian maunya gimana? Kita pelan-pelan, santai, tapi pakai cara halus dan tugas kita nggak selesai, mau gitu. Pakai cara yang manusiawi lah, bukan kayak anak buah gitu kan. Diskusi tugas selesai, tapi Rahma terlihat meninggalkan rapat lebih dahulu. Marsha yang menyadari ekspresi Rahma mengejarnya ke koridor kampus. Ngerti sih, Nabila pengen cepet, tapi aku rasa kayak gimana. Aku ngerti mah, tapi Nabila emang gitu cara ngomongnya. Tapi dia nggak marah, dia emang bahasanya kayak gitu. Buatku itu tetap keras, aku rasa kayak nggak dianggap aja. Setelah konflik yang sempat memanas, Marsha merasa perlu bantuan. Ia menghubungi dosen pengampu mata kuliah untuk meminta arahan. Keesokan harinya, Bu dosen mengajak mereka bertiga duduk bersama. Saya dengar dari kelompok kalian baru galak kemarin. Saya menghargai kejujurannya Marsha. Coba deh jujur satu persatu, kalian ada apa dan coba bicarakan. Mulai dari apa, mungkin apa. Saya merasa tertekan. Saya juga ingin berbicara, tetapi nada bicara Nabila terasa keras bagi saya, sehingga saya memilih diam agar tidak menjadi masalah ke depannya. Bentar, ini tujuan kita bukan untuk menghakimi, tapi supaya kita bisa belajar dan menyelesaikan masalah satu sama lain ya dengan baik-baik. Tapi kalau dari Nabila gimana? Saya nggak dibiayakan kayak gitu orang, Bu. Saya terbiasa dengan berbicara cepat. Di lingkungan saya di Padang, itu hal yang biasa. Semakin kita to the point, itu semakin efisien. Tapi saya lupa kalau nggak semua orang mau diperlakukan seperti itu. Nah, disinilah menariknya kamu, Rahma, berasal dari kota Yogyakarta, di mana sangat menjunjung tinggi tata krama, kelembutan, dan harmoni dalam berbicara. Sementara Nabila berasal dari Sumatera Barat, di mana berbicara secara lugas dan cepat dianggap pada keseriusan dan kejujuran. Dan Marsha, kamu dari Jakarta, besar di kota yang cepat dan dinamis, tapi juga multikultural. Terbiasa menjadi penengah karena mungkin sejak kecil terbiasa melihat perspektif dari orang lain. Nah, jadi ini itu bukan masalah, tetapi sebuah kekayaan. Yang menjadi tantangan adalah mampukah kita saling mengerti dan berbicara kepada orang lain. Dalam komunikasi bukan cuma bicara yang penting, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan dan kepada siapa kita menyampaikan. Nah, saya ingin dari kalian berbicara satu sama lain bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pendengar.
dan apa yang bisa kalian ubah dari diri sendiri. Aku sadar mungkin selama ini gaya berbicara aku terlalu kasar dan tajam. Kedepannya mungkin aku akan belajar untuk menenangkan nada bicaraku dan memilih kata-kata yang lebih netral lagi. Aku nggak mau lagi bikin orang lain ngerasa bangga menghargai. Maafin aku ya. Iya, maafin aku juga ya. Aku juga sadar ternyata selama ini tuh aku selalu diam. Aku takut selalu kalau ngomong jadi nyakitin orang lain, tapi ternyata ini malah buat tidur orang lain. Jadi mulai sekarang aku bakal belajar untuk lebih berani dan berpendapat lebih terbuka, tetapi dengan cara aku sendiri. Kalau aku mungkin harus belajar jadi yang orang lebih tegas, gak cuma jadi penengah, biar semua orang punya ruang untuk bicara tanpa saling menyerang. Pelajaran ini gak akan kalian dapatkan dari buku teks, tapi inilah inti dari komunikasi lintas budaya. Memahami bukan menghakimi. Kalian akan menghadapi banyaknya kelompok lain dari kerjaan maupun di masyarakat. Tapi kalau hari ini kalian bisa menyesuaikan dengan baik, kalian sudah satu langkah lebih dewasa dari orang lain. Nah, coba kalian lanjutkan tugas kalian, tapi sebagai tim yang saling mendengarkan. Baik Bu, juga terima kasih atas Hai, pernah gak sih kalian ngerasa tugas kelompok bikin stres? Kami juga, tapi dari situ kami belajar banyak hal. Aku Rahma, aku dari Yogyakarta, sering berbicara dengan pelan dan hati-hati. Tapi waktu diskusi kemarin, aku sering dikira nggak punya pendapat sendiri. Aku Nabila, aku dari Padang, aku terbiasa berbicara secara cepat dan to the point. Tapi dengan aku ngomong kayak gitu, Rahma jadi merasa ditekan. Sampai akhirnya kami diajak duduk bareng oleh dosen, bukan buat menyalahkan, tapi buat saling memahami. Sopan itu bukan soal siapa yang suaranya keras atau pelan, tetapi soal rasa menghargai. Dan konflik itu bukan untuk dihindari, tapi dipahami dan diselesaikan bersama. Dalam dunia yang beragam ini, kita tidak selalu bicara dengan orang yang punya cara berpikir dan bicara seperti kita. Tapi bukan berarti kita harus berselisih. Dengan empati, keterbukaan, dan niat baik, perbedaan bisa menjelma menjadi kekuatan. Karena komunikasi bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling mau mengerti.